Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa, yang di dalamnya berisi tentang wasiat Nabi Muhammad kepada Ali karramallahu wajhah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Sedangkan sahabatnya Ali adalah pintu ilmu. Jadi setiap ilmu yang bersumber dari Rasulullah, jika akan keluar, melewati sebuah pintu. Nah, pintu ini adalah Ali. Jadi analogi seperti ini menunjukkan bahwa ada kedekatan yang terjalin antara Nabi Muhammad dan Ali, termasuk dalam silsilah atau riwayat keilmuan. Yang menarik sahabat sekalian, di wasiat pertama itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Ali, yang pada intinya saya bahasa Indonesiakan saja, kita harus mencari rizki yang halal, mencari harta yang halal. Jika kita mendapatkan atau mengkonsumsi rizki yang halal, harta yang halal, maka hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi lembut, dan kita semakin dekat kepada Allah. Kita bisa merasakan manisnya iman. Di wasiat pertama ini, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Ali bahwa dengan mencari rizki yang halal, mendapatkan atau memperoleh rizki dengan cara yang halal, itu akan berdampak kepada kelembutnya hati dan kedekatan kepada Allah. Sahabat sekalian, kewajiban mencari rizki ini tentu menjadi sebuah keharusan bagi kita semuanya. Namun demikian, sayangnya di antara kita masih terjebak, masih terlena mencari rizki, iya, tapi dengan cara-cara yang tidak halal, tidak baik. Jika kita bicara kehalalan sesuatu, kehalalan dalam konteks ini adalah rizki, maka ada dua, zatnya dan metodenya. Zatnya berarti rizki itu bentuknya harus halal, tidak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saja memakan sesuatu yang halal, yang haram, memakan babi, tentu itu tidak halal, tidak boleh. Nah, kemudian itu zatnya. Atau misalnya minum khamar, atau misalnya sesuatu yang diharam, kotoran misalnya, sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Nah, itu zatnya. Kemudian yang kedua adalah metodenya. Bagaimana cara kita memperoleh rizki itu. Nah, jadi dua itu. Jika rizki itu sesuatu yang dihalalkan secara zat, tapi cara memperolehnya tidak dengan cara yang benar, tidak dengan cara semestinya, tentu akan menjadi haram. Misalnya saja makan nasi, zat nasi adalah halal, bagus, baik buat kesehatan. Tapi caranya mendapatkan nasi itu dengan mencuri, menipu, berbohong, itu menjadi tidak halal lagi. Nah, jika kita manusia dalam hidup ini berlomba-lomba mencari rizki, memenuhi kebutuhan kita dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara,
termasuk cara-cara yang haram, maka hati kita menjadi kotor, kita menjadi lemah, ya, kita menjadi jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita makan akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita dan kondisi hati kita. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita mencari dengan halal, zatnya halal, metodenya halal, hati kita akan lembut, kita akan merasa tenang. Bukankah sahabat-sahabat sekalian ingin merasa tenang dalam hidup? Salah satunya adalah dengan mencari rezeki yang halal. Dengan begitu, kita akan mudah dalam melangkah untuk beribadah, kita mudah dalam melangkah di jalan Allah, dan segala urusan kita dan doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian wasiat yang kedua adalah, jika kamu, dalam hal ini Ali, memakan rizki yang haram, memakan sesuatu yang subhat, maka hati akan menjadi keras, menjadi tidak tenang, dan akan semakin jauh dari cahaya Islam. Nah, ini adalah sebuah kebalikan dari yang tadi. Yang kedua ini, jika kita mencari rizki dengan cara yang haram, hati kita akan menjadi keras. Bahkan ketika kita keluar dari rumah, kemudian berniat untuk mencari sesuatu yang haram, satu langkah kita keluar dari rumah itu sudah diiringi oleh setan. Nah, ini sangat kebalikan dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah melarang, ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu sekalian memakan harta dari sebagian kamu sekalian dengan cara yang batil. Nah, padahal Allah melarang kita mencari rizki atau mencari makan dengan sesuatu yang batil. Tapi kalau kita melakukan itu, kita tidak mendengar hati nurani kita, pokoknya makan apa aja lah, makan sesuatu yang haram, pokoknya dengan cara bekerja menipu, termasuk dalam hal ini korupsi. Nah, jangan disangka bahwa korupsi itu juga adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang batil, sahabat-sahabat sekalian. Lantas, kenapa orang masih korupsi padahal orang itu sudah kebutuhannya sudah tercukupi, sudah terpenuhi semua kebutuhannya? Memang salah satu teori korupsi mengatakan bahwa korupsi terjadi karena sifat rakus. Nah, inilah manusia yang mempunyai sifat rakus inilah yang meskipun dia sudah kaya, sudah terhormat jabatannya, kedudukannya, namun tetap saja dia berbuat korup gitu ya, melakukan perbuatan korupsi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini, di buku Wasiatul Mustafa ini dikatakan bahwa nanti dia hatinya akan semakin jauh dari Allah. Hatinya akan kering. Mungkin dia kaya, iya dia kaya, tapi dia tidak mendapatkan manisnya iman. Dia tidak bisa merasakan manisnya iman. Mungkin iya dia bisa menyumbang masjid, bisa menyumbang anak yatim dengan harta haram, dengan hasil korupsi misalnya. Dia bisa umroh kemana saja. Berapa kali pun dia umroh bisa dia. Bahkan mengumrohkan orang pun dia bisa. Tapi sayangnya Allah tidak berkehendak demikian. Allah ingin manusia mencari harta, mencari rezeki yang halal. Dan metodenya pun dan caranya pun yang halal. Tidak melalui cara-cara yang batil. Nah, yang ketiga, wasiat Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah, bisa jadi harta atau rezeki yang diberikan Allah kepada seseorang secara melimpah, artinya orang itu mendapatkan rezeki secara melimpah, dia mendapatkan banyak rezeki, banyak harta. Hah? Udah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Bro, ulangi bro. Nggak ada timer bro. Nah itu mas. Bisa saja itu adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj. Jadi Allah sengaja memberikan dia rezeki, tapi sebenarnya itu adalah sebuah ujian. Sebenarnya itu sebuah cobaan begitu. Tapi dia tidak sadar. Terus dia merasa punya banyak rezeki, dengan cara yang haram dia memperoleh rezekinya. Terus-menerus dia merasa enjoy, nggak apa-apa, tak sedekahkan di masjid, tak sedekahkan kesana kesini. Tapi dia terus korupsi, terus menipu, menjual sesuatu yang haram, ya, mengedarkan sesuatu yang haram, mengedarkan narkoba misalnya, mengedarkan minuman keras misalnya, atau sesuatu yang melanggar hukum misalnya. Dia merasa enjoy dan dia merasa tidak apa-apa dengan itu. Tapi sebenarnya di balik itu dia sedang diuji atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah, hartanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari rezeki, karena itu adalah sebuah kewajiban. Kita bekerja, kita berkreasi, kita keluar rumah untuk mencari rezeki, itu adalah bagian dari kewajiban kita, iya. Tapi marilah kita mencari rezeki yang halal, zatnya halal, dan metodenya dengan cara yang halal. Dengan begitu, hati kita menjadi tenang, keislaman kita tambah kuat, dan kita bisa merasakan manisnya iman, dan keimanan kita akan meningkat. Terlebih di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbaiki terus-menerus, kita introspeksi. Kira-kira apakah pekerjaan saya sudah benar? Apakah rezeki yang masuk ke saya dan keluarga saya sudah bersih? Atau justru sebaliknya? Nah, marilah di bulan suci ini kita introspeksi diri, kita perbaiki diri, dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya ini sebagai pengingat bagi diri kami sendiri. Sekian, billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.